Tirto Adi Suryo merupakan tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai perintis surat kabar dan jurnalistik nasional Indonesia. Oleh sebab itu, karena kiprahnya di bidang jurnalistik, Tirto Adi Suryo juga mendapat julukan sebagai Bapak Pers Nasional. Seorang sastrawan besar Indonesia, Pramudia Anantatur, melalui bukunya yang berjudul Sang Pemula, Tirto Adi Suryo memiliki nama lengkap Raden Mas Djokomono Tirto Adi Suryo. Ia dilahirkan di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1880 silam. Ia merupakan anak dari Raden Ngabehi Muhammad Can Tirtodipuro dan cucu dari Raden Mas Tumenggung Tirtonoto. Meskipun memiliki latar belakang sebagai priyayi yang seharusnya melanjutkan pendidikan di bidang pemerintahan, Tirto memilih untuk mengejar pendidikan kedokteran di Stovia Batavia sejak 1893 hingga 1900. Tirto menjadi pionir dalam menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan sarana membentuk opini publik pada masa penjajahan Belanda. Keberaniannya dalam menulis kritik tajam terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu telah membuatnya menghadapi konsekuensi berat, termasuk penangkapan dan pengasingan dari Pulau Jawa. Dilansir dari Kompas.com, bagi Tirto Adi Suryo, peran pers seharusnya berfokus pada pengembangan dan pemahaman akan hak-hak serta martabat rakyat. Oleh karena itu, ia sangat aktif dalam mengelola berbagai media massa, baik sebagai penulis maupun pemimpin redaksi. Beberapa media massa yang pernah diurusnya, yakni Sunda Berita, Medan Priyayi, Sulu Keadilan, Putri Hindia, dan lainnya. Ia melihat tugasnya sebagai jurnalis dapat menjadi sarana untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Pramudia Anantatur sendiri secara implisit mengabadikan sosok Tirto Adi Suryo ke dalam tokoh yang bernama Minke di kisah Tetralogi Buru. Tetralogi Buru karya Pram memang merupakan gabungan kisah imajinatif dirinya dengan jejak sejarah perjuangan Tirto Adi Suryo yang telah berhasil dikumpulkan oleh Pram. Maka lahirlah 4 judul novel yang memiliki pengaruh besar bagi pembaca, yang terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Keempatnya merupakan tetralogi Buru, mengingat awal mulanya, Pram menceritakan isi 4 novel tersebut secara lisan kepada sesama tahanan saat dirinya menjadi tahanan politik dan dibuang ke Pulau Buru di Kepulauan Maluku. Bahkan, di masa Orde Baru saat Indonesia dipimpin Presiden Soeharto, tetralogi Buru karya Pram sempat dilarang beredar lantaran dianggap memuat unsur subversif. Dengan demikian, berikut, redaksi tribunpriangan.com tampilkan rekaman teatrikal monolog Tirto Adi Suryo di Cianjur, Jawa Barat pada Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Membuang tenaga akan dibantu memajukan kebudayaan bangsa kami dan bangsa yang bersamakan. Asalkan kamu ada terpaksa menanggung banyak. Iya. Hamba ingin mengajak seluruh para pembaca surat kabar nanti memajukan bangsa. Memajukan bangsa yang sudah tidak lagi tipis kentara bagian, tidak lagi terperikan hanya dalam berita semata, iklan, film, pesta perjamuan, kopi tua, dan secara singkat. Para pembaca India, Holanda, bukan hanya orang Belanda saja yang mengerti, tetapi juga harus ada dari kita buat. Itu juga bagian dari angkat harga diri. Kepunyaan kami Tribun. Hamba pun ingin mengajak kaum elit untuk turut serta mengelola penerbitan.
Tidak hanya kaum elit, tetapi masyarakat kalangan bawah juga. Karena itu bagian dari angkat harga diri. Rakyat merdeka. Bila hamba harus ingat, apa-apa yang mendorong hamba hingga akhirnya ibadah lanjut dan mendirikan penerbitannya sendiri. Baiklah, baik. Mengingat peristiwa itu, kala itu hamba masih duduk di kelas persiapan School of Landing Fund Lancaster House, atau lebih dikenal dengan Utopia, sebuah sekolah kedokteran. Tetapi hamba memiliki kesukaan yang lain, yakni pada dunia jurnalistik. Pada kenyataannya, hamba dikenalkan dengan Hindia Belanda. Surat kabar hanya ditujukan menggunakan bahasa Belanda karena memang buat mereka, tidak buat pribumi. Guna membuat hamba tetap pada kesukaan hamba akan dunia jurnalistik, hamba sering berkirim tulisan kabar Hindia Belanda, Bintang Betawi, dan Pemberita Betawi adalah yang sering memuat tulisan hamba, tulisan berbahasa Melayu dan berbahasa Betawi. Beruntung hamba bertemu dengan Karel Ibra. Intensitas hamba dengan Karel Ibra membuat hamba bisa gerak ilmunya sedalam-dalam. Dari Karel Ibra, hamba mulai mengenal dunia jurnalistik, bahwa dunia pers bukan hanya sekedar mencari untung, tetapi juga bisa jadi alat memajukan bangsa. Karel selalu berpesan pada hamba, dan agar hamba kelak bisa mendirikan surat kabar yang dikelola sendiri. Dari Karel, seorang jurnalis yang terkemuka di Belanda, ia tidak memperlakukan hamba hanya sebagai pekerja biasa di News van den Haag, tetapi juga dia memberi kesempatan hingga akhirnya demikianlah saya naik ke pucuk jadi pimpinan redaktur di Pemberita Betawi. Petuah Ibra melahirkan hamba segala pemikiran bahwa kita kalau tak bisa dirikan surat kabar, selamanya kita akan jadi bangsa yang terpelena. Untuk mendapati pengetahuan mata yang jeli dan mata pena yang tajam dalam mengukur kekuasaan, kau harus banyak memahami hak dan kewajiban pemerintahan Hindia Belanda. Petuah-petuah berang membuat dan hamba terbuka. Oh, Kito, kau pun harus belajar tata ilmu pemerintahan. Pola pikir hamba bergerak cepat dan lebih terdekat